Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Pak Rektor kalau sudah ada, atau Pak WR1, kemudian WR234 kalau sudah hadir, saya tidak mendeteksi ini kecil-kecil. Kemudian para narasumber, dalam hal ini juga ada Pak WR1, Kapuslit, Kapus PKM. Juga yang kita banggakan semua peneliti pengabdi di Universitas Muhammadiyah Metro yang sama-sama berbahagia untuk siang hari ini. Terima kasih, kami mengucapkan yang setinggi-tingginya karena sudah berkenan meluangkan waktu menghadiri sosialisasi revisi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk tahun anggaran 2023-2024. Kemudian kami juga mohon maaf, dulu kita pernah menyelenggarakannya itu menggunakan acara luring gitu ya. Tapi sesuai dengan arahan ada efisiensi, efektivitas. Gitu. Akhirnya kita menggunakan Google Meet ini untuk melaksanakan sosialisasi. Harapannya tidak mengurangi makna semuanya dan tetap menjadi acuan untuk kita semuanya menyelenggarakan pengelolaan proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Rektor dan para peneliti pengabdi sekalian, beberapa hal yang perlu saya sampaikan meliputi bahwa kegiatan hari ini ada sosialisasi dan ada launching pembukaan sekaligus, sehingga hari ini pun SIM PPM sudah siap menerima proposal Bapak Ibu, seandainya sudah siap. Jadi kemarin-kemarin kita mungkin sudah menyiapkan atau mungkin sudah pernah mengajukan ke pendana lain tapi belum masuk, sudah siap, disesuaikan dengan template kita, bisa diajukan. Kemudian dari Bapak narasumber nanti menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan penelitian, luaran penelitian, kebijakan revisi ini sendiri, kemudian juga ada teknis penyampaian oleh Kapus dan Kapus Penelitian dan Kapus PKM menyangkut teknisnya. Kemudian yang lebih lanjut, time schedule atau timeline yang akan dilaksanakan dalam proses rekrutmen atau penerimaan proposal ini nanti akan disampaikan juga. Sehingga detail semuanya akan bisa kita jadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan pengusulan proposal, bahkan sampai nanti pelaksanaan dan penyelesaian penelitian yang akan kita laksanakan mulai dari bulan ini sampai nanti bulan Juli, itu semua rangkaian penelitian. Kemudian menyangkut dengan revisi ini, kenapa Pak ada revisi? Ini saya sedikit mencuplik bahwa revisi ini dimaksudkan sebagai panduan teknis menyangkut kebijakan yang ada di tahun berjalan. Karena tidak sama skim yang ditawarkan, juga teknis-teknis syarat dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan ada perbedaan. Maka kenapa kok ada revisi? Revisi kok sering-sering gitu ya, karena tahun ini beda tahun kemarin. Tapi yang kemarin dengan 2 tahun yang lalu itu sama. Jadi ini menjadi perhatian kita bahwa kita menuju ke arah yang lebih baik, insya Allah. Kemudian nanti kalau belum ada Pak Rektor, mohon Pak WR1 mewakili Rektor untuk membuka acara ini. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja dari saya menyambut kegiatan sosialisasi siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muktaroin. Selanjutnya yang kita tunggu yaitu sambutan dari Bapak Rektor dalam hal ini
kami minta kepada beliau Bapak Dr. Ahyani selaku R1 untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sekaligus izin share aja ya, karena ucapan basmalahnya sudah saya sampaikan di slide itu. Saya sudah antisipasi tadi. Izin. Bisa terlihat? Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Kepala Ketua LPPM UM Metro, Kepala Puslit, Kepala PKM, moderator dan staf LPPM semuanya, serta Bapak dan Ibu peneliti, Bapak dan Ibu dosen UM Metro yang dirahmati Allah. Izinkan saya untuk memberikan beberapa kaitan sebagai motivasi dan informasi terkait dengan kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat OPR UM Metro 2003-2004. Sekaligus nanti membuka di bagian akhir ini. Yang pertama, mengingatkan bahwa tugas akademisi itu pada hakikatnya ada 3, knowledge creation, kemudian knowledge dissemination, dan knowledge application. Yang pertama terkait dengan penelitian dan publikasi, itu sebagai hulu dari semua kegiatan akademik. Kemudian diseminasi, yaitu melalui pendidikan di kelas, pembelajaran, perkuliahan, itu sebagai hilirisasi pertama. Kemudian hilirisasi yang kedua, yaitu mengaplikasikannya melalui pengabdian kepada masyarakat. Itulah kegiatan kita sebagai akademisi sebenarnya. Kalau jabatan struktural itu hanya tambahan ya, dan tidak terlalu penting bagi seorang dosennya. Yang penting adalah ini. Yang berikutnya ternyata dari berbagai pengalaman yang sudah gitu. Ada dosen yang orientasinya memang, mudah-mudahan di UM tidak ada ya, hanya mengejar insentif atau koin ya. Jadi dosen honorer itu. Ada yang memang orientasinya koin, ada yang lebih tinggi lagi orientasinya poin, yaitu CCA atau Jahum. Tapi ada yang paling tinggi, yaitu mereka sebagai scientist, sebagai science. Artinya apa? Kalau orientasi kita itu pada science mind scholar itu kita dapat, maka yang karir dan inisiatif itu akan kita dapat. Jadi koin dan poin itu akan menyusul kalau kita sudah benar-benar menjadi seorang scientist. Intinya itu. Jadi niatkan, teguhkan niat kita bahwa kita berproses ingin di tangga teratas itu sebagai science, sehingga nanti karir dan inisiatifnya, koin dan poinnya itu akan menyusul secara otomatis. Baik, ini saya perlu mengingatkan juga bahwa termasuk saya masih sering melakukan penelitian yang hanya pro forma ya, hanya pura-pura, hanya basa-basi, hanya sekedar untuk mencari koin dan poin itu. Nah, ini yang dimaksud di video ini, silakan nanti ditonton. Jadi selamatkan ilmu dari ilmuwan. Selamatkan ilmu dari ilmuwan. Saving science from the scientist. Itu agak ironis, tapi memang itu terjadi ya. Ya, ini peringatan untuk kita. Ya, ini juga mengingatkan citasi atau ini menunjukkan kebaruannya, novelty atau temuan kebaruan dari penelitian bangsa kita itu masih jauh ya, masih ada di bawah nih, jauh sekali dari Cina.
Kita harus mengakui, makanya balighul ani walau bisin ya. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina itu. Ternyata sekarang itu Utlubul ilma walau bisin. balighul Utlubul ilma walau ya, bisin. walau bisin ya. Terima kasih Ustaz Bowo. Balighu anni walau ayah. Iya, terima kasih ditambahkan. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Karena memang dia sekarang menjadi sumber sitasi dari banyak bangsa. Oke, saya lanjutkan masuk ke materi berikutnya karena memang waktunya terbatas dan yang akan memberikan materi nanti juga banyak. Yang pertama terkait dengan arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Hanya itu kecil ya, PKM. Pertama, menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kinerja kelembagaan LPM UM Metro dan mendukung akreditasi UM Metro yang unggul. Mohon maaf Pak Yani. Ya. PPT-nya nggak jalan Pak. Ya sudah Berarti, Pak. Yang tadi nggak jalan? Nggak jalan tadi. Nah ini baru jalan sekarang. Jalan ya sekarang? Oke Pak, sip. Oke. Kenapa kita harus terus berorientasi kepada mendukung akreditasi UM yang unggul itu? Padahal pada Permen 53 akreditasi yang akan mendatang itu yang wajib hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Setelah konsultasi dengan berbagai pihak ya, baik Dikti Litbang, PP Muhammadiyah maupun LL Dikti, Prof. Ishak, semua itu menyarankan agar UM itu terus berproses menuju unggul. Karena itu jauh lebih aman dari sekedar terakreditasi. Yang pertama, nanti apa bedanya dengan perguruan tinggi yang kecil-kecil di daerah sana yang sama-sama terakreditasi. Yang kedua, pemerintah kita sering tidak konsekuen, terutama dalam penerimaan pegawai negeri misalnya. Jangan-jangan nanti yang diseleksi yang boleh daftar itu hanya yang unggul. Seperti halnya yang terjadi sekarang. C itu kan atau baik itu kan terakreditasi, tapi tetap saja tidak diakui. Artinya tidak boleh sebagai syarat mendaftar PNS. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi mari kita kejar lebih aman menjadi universitas yang unggul. Belum lagi nanti lembaga swasta. Lembaga swasta juga mungkin akan banyak memilih yang unggul. Jadi udah tekad kita, mari kita dukung bersama, salah satunya melalui penelitian dan pengabdian ini. Yang kedua dengan visi kita, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada nilai profesional, modern, dan mencerahkan. Ya, ini silakan dibaca sendiri, sudah ada panduannya, ada registranya juga di LPPM, tinggal dibaca. Yang berikutnya, meningkatkan kemampuan peneliti, kemudian menginisiasi dan membuat peta jalan, meningkatkan jumlah paten, meningkatkan jumlah publikasi jurnal, meningkatkan jumlah sitasi, meningkatkan peringkat UM, dan meningkatkan posisi peringkat UM di lembaga-lembaga survei. Yang ke Pak Pramat ini Sinta ya, meningkatkan posisi kita di Sinta, yang terakhir baru peringkat UM. Saya kira itu sudah masuk dalam ingatan kita semua lah. Kemudian tujuan pengabdian. Ini yang juga harus mendapat penekanan, meningkatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi dan sosial, membantu menciptakan ketentraman, kenyamanan, dan kehidupan masyarakat, kemudian meningkatkan keterampilan berpikir, membaca, menulis, atau keterampilan yang lain yang dibutuhkan. Dilihat dari tujuan ini memang terkandung maksud dimungkinkan multidisiplin itu lebih baik gitu, karena bisa menjangkau semuanya. Nah ini yang barangkali perlu saya tekankan terkait dengan adanya revisi panduan juga. Yang pertama bahwa OPR yang akan kita laksanakan
itu berbasis kompetisi. Saya pikir di mana-mana namanya penelitian, namanya pengabdian, itu walaupun hibah, karena pesertanya banyak, sehingga harus diseleksi. Nah itu kompetisinya. Ya. Bukan afirmasi atau kuota. Jadi mohon maaf yang pimpinan dan rektor kepala itu tidak otomatis untuk dijatah mendapatkan penelitian atau alokasi penelitian dan pengabdian. Dulu hanya penelitian ya, alokasi penelitian, kecuali pada saat-saat tertentu. Nah saat tertentu itu nanti ditentukan dengan kebijakan. Ya misalnya kewajiban untuk serdos itu kan ada kewajiban khusus itu berlaku 3 tahun sekali misalnya. Kalau memang nanti ada kebijakan itu ya berarti tidak setiap tahun harusnya itu kebijakan itu ya, kalau hal itu afirmasi. Tapi mudah-mudahan sih semuanya nanti bisa berkompetisi dalam bentuk OPR yang terbuka seperti ini. Karena nanti ya ini latar belakangnya ketika yang muda-muda, dosen yang masih muda, yang junior, yang AA terutama, itu selalu, bukan selalu sih, sering mengeluh itu. Kalau kompetisi terbuka Pak, nanti kita jelas kalah yang sama yang senior-senior itu, yang sudah rektor kepala dan lain-lain. Tapi sebaliknya, saya juga mendengar keluhan dari yang senior-senior itu. Pak, nanti kalau yang tua-tua ini, gitu, yang senior-senior ini berkompetisi dengan yang muda-muda, jelas kalah Pak, karena dia lebih lincah, lebih well informed dan lain-lain. Artinya apa? Dari kedua masukan itu sebenarnya baik yang junior maupun senior itu punya kelebihan masing-masing, gitu. Punya kelebihan masing-masing. Oleh sebab itu mari kita berkompetisi, gitu. Ya, sehingga nanti mohon ya di pekan akhir nanti akan ada himbauan dari saya untuk panitia, untuk LPPM untuk menyelenggarakan semuanya dengan fair. Jadi OPR yang pimpinan dan rektor kepala tidak dihapus dananya, itu dialokasikan ke OPR yang kompetisi. Jadi nanti jumlahnya mungkin lebih banyak ya, nanti Pak Ketua LPPM yang menjelaskan. Begitu juga ada format lain yaitu riset group. Ini karena di Restra ada, Restra UM, Restra Penelitian ya ada riset group sehingga kita coba akomodir untuk dilaksanakan pada tahun ini. Riset group ini juga masukan dari berbagai pihak gitu, agar ada kelompok-kelompok periset itu yang rumpunnya mirip lah, rumpun serumpun gitu. Misalnya yang sudah ada cikal bakalnya itu misalnya pertanian organik gitu. Kami dan Pak Riswanto itu sudah berkolaborasi. Kami dari segi pupuknya, Pak Riswanto dari injeksi venturanya. Jadi dari teknologinya. Dari Vkom juga ini bisa masuk sebenarnya ya. Dari Vkom untuk menyerbu, menggarap pertanian organik misalnya. Begitu juga energi terbarukan. Ini juga banyak yang bisa masuk. Ya, banyak yang bisa masuk. Rumpun-rumpun MIPA teknik ini. Vkom juga bisa. Kemudian pembelajaran atau kegiatan akademik berbasis ICT. Juga ini bisa nanti menjadi satu rumput sendiri barangkali, silakan saja. Atau ada rumput yang lain itu. Yang jelas nanti Pak Ketua LPPM akan menjelaskan berapa alokasi untuk riset group ini. Kalau tidak salah 3 ya, kalau tidak salah. 3 kelompok, silakan aja nanti mengerucut kemana kolaborasinya atau rumput ilmu yang mau dituju. Ya harapan kami yang sudah ada embrionalnya itu. Kemudian ada penelitian dan PKM yang bersifat internasional. Ya. Saya sudah mengalokasikan itu, sudah saya serahkan juga ke LPPM. Jadi untuk penelitian internasional khususnya ini memang harus didahului oleh MOU atau MOA atau IA ya, implementasi agreement dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah itu yang belum kami dapat MOU-nya dengan perguruan tinggi di luar negeri terkait dengan ini.
karena saya sudah nanya beberapa teman di Malaysia, UPM, Selangor, kemudian terakhir ke Mas Rizky, Terengganu, Sultan Idris juga ada teman. Semuanya mereka itu ternyata punya pemerintah. Dan kalau punya pemerintah itu langkahnya panjang. Harus diawali dengan riset grup seperti tadi. Kerjasama antar dosen, antar fakultas, baru bisa diangkat ke universitas. Perlu waktu lama itu. Nah, masih nyari kepada dengan perguruan tinggi swasta di Malaysia atau di mana lah, di Brunei atau di mana, silakan nanti minta bantuan Pak WR4 dan melalui KUI agar kami itu dipandu, ada perguruan tinggi yang bisa MOU dengan kita itu, sehingga kalau dipayungi MOU, penelitian kita itu nanti menjadi bermakna, bernilai untuk akreditasi, untuk yang IKU. Begitu juga dengan PKM. Jadi ini harus ada payungnya dulu, baru nanti kita bisa berkolaborasi ya. Silakan saja nanti siapa yang bisa, nanti Ketua LPPM atau Kapusrit yang akan mengemasnya. Mau diarahkannya kemana dan siapa orangnya. Kemudian yang keempat itu ada klinik artikel jurnal bereputasi. Ini juga pakai skala prioritas. Untuk yang prioritas pertama, saya prioritaskan yang LK, yang level kepala 700. Dengan syarat bahwa sudah punya manuskrip yang tingkat plagiasinya di bawah 20%, kemudian lolos seleksi. Kemarin beberapa orang dari yang kami tugaskan sudah ngirim artikelnya kemudian kebetulan dari PP Muhammadiyah menyelenggarakan itu, dan lengkap itu. Saya lihat dari narasumbernya, dari reviewernya juga lengkap, banyak bidang. Tapi kita harus mengirim artikel dulu itu, diseleksi, kalau udah seleksi baru dipanggil ke sana. Dan dana itu jika tidak termanfaatkan oleh yang prioritas pertama, turun ke prioritas kedua, dan seterusnya. Termasuk nanti yang sedang kuliah juga jika memungkinkan ya untuk ikut klinik begini juga akan saya coba akomodir sehingga klinik jurnal bereputasi ini bisa menyentuh banyak kalangan, tidak hanya yang dukungan untuk guru besar itu. Ya terutama arahnya tadinya ke sana, tapi jika tidak nanti masih ada dana yang tersisa bisa ke berikutnya. Kemudian ya ini penutup. Mohon kepada LPPM ya, panitia, nanti proses seleksinya agar objektif ya, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada, yang sudah ada di panduan. Kemudian juga ada MONEF yang standar. MONEF yang standar artinya ya dilakukan benar-benar. Memang ada MONEF gitu, tentang jalannya penelitian atau pengabdian masyarakat yang bagi dosen yang mendapatkan. Saya kira itu, nanti silakan saja jika ada yang ingin bertanya atau diskusi. Saya insya Allah masih menunggui proses ini. Namun sebelum itu, agar bisa Pak Ketua LPPM dan lain menyampaikan, mari kita buka kegiatan sosialisasi ini. Semoga diberi kemudahan dalam menjalankan apa yang kita rencanakan. Kita awali bersama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara resmi sosialisasi saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang tadi sekaligus membuka acara sosialisasi panduan penerimaan proposal dan launching penerimaan OPR penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2003-2024. Kemudian Bapak Ibu mengingatkan tadi moderator sudah mengirimkan absen, mohon dilihat di pesan untuk dapat mengisi link absen agar nanti dapat terdokumentasi dengan baik oleh LPPM. Selanjutnya untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, tadi beliau sudah menyampaikan membuka sekaligus memberi
narasumber materi Pak Yani ya. Iya. Nah, berikutnya materi kedua yaitu panduan OPR penelitian dan pengabdian serta membuka perinahan proposal OPR. Dalam hal ini akan disampaikan kepada Bapak Dr. Mufaroin selaku Ketua LPPM. Kepada Bapak Dr. Mufaroin MTA kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan ini sharingnya? Sudah Pak. Ya, alhamdulillah. Kurang besar, Pak. Kurang Di besar. Zoom, mungkin Zoom. agak di Zoom Pak. Ya, di Oke. Zoom. Sudah? Belum Oke. Pak. Belum Belum. kelihatan belum. Full. Full. Mungkin di ininya ya, di Di laptopnya laptopnya, Pak. laptopnya dibuat full ini Pak. Ya, yang sebelah Sudah kanan. full ini. Sudah Full, besar ya? sekali ini. Iya. Oh, so. Ini aja. Mending, Pak. Atau di gambar apa jenenge kuwi? Sudah gambar gelas ini. Iya, Pak. Begini Oke, cukup nanti- ini. Oke, nanti mungkin kita bisa share juga Pak. Ya, Iya. apa? Nanti kita Untuk share. patokan. Sudah kelihatan. Mas Bowo banyak kawan hari ini. Udah kelihatan. Ayo, Pak. Udah. Siap. Ya. Sudah ini ya? Sudah Pak. Ya, oke. Silakan dipoto. Itu kan judulnya itu. 2, 3, 4. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, saya mau menyampaikan kenapa ada kebijakan revisi panduan. Tadi sedikit saya sudah sampaikan di sambutan, tapi perlu kita bahas juga, kita sampaikan asbabul wurudnya. Jadi beberapa minggu kemarin kita sudah meluncurkan kegiatan revisi panduan yang tahun 2021 sekarang di 2023 akhir gitu. Digunakan untuk 2023-2024. Ya, kaitannya dengan ini saya ingin mengingatkan bersama kita bahwa LPPM punya visi mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UM Metro yang profetik, unggul, dan mencerahkan. Tadi Pak WR1 menyampaikan unggul lah, ini akreditasinya juga unggul, ini di sini juga ada unggul. Gitu. Namanya visi yang harus kita jar. Gitu ya. Kemudian melalui misinya, kita ini mengembangkan kelembagaan, penelitian, PKM, serta SDM-nya. Menghasilkan riset keilmuan berbasis nilai-nilai AIK. Nah ini, nanti Bapak Ibu peneliti pengabdi ini sangkutkan dengan AIK supaya visi UM Metro-nya juga temu ya. Jadi profetik profesionalnya juga ada. Kemudian bisa di dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri, silahkan dikembangkan sesuai dengan kepakaran kita masing-masing, mengacu pada roadmap yang sudah kita susun kemarin. Kemudian juga mengembangkan kelembagaan unggul melalui komitmen dan kompetensi meneliti. Yang tadi Pak WR1 mengatakan hanya poin atau koin gitu tadi itu ada di situ ya. Poin apa, koinnya dapat tapi poinnya juga harus dapat. Terus kemudian membangun jejaring lokal, nasional, internasional. Nah tadi juga disampaikan nanti kalau tahun ini kita akan ada penelitian kolaboratif internasional, pengabdian kolaboratif internasional. Mudah-mudahan nanti ketemu personalnya dan banyak yang mengajukan proposal gitu ya, sehingga kita bisa menyeleksi mana yang betul-betul bisa merealisasikan. Ya anggap-anggap tahun ini sebagai pionir kita akan membedah ke arah dunia internasional dalam hal penelitian dan pengabdian. Maka ini misinya juga ada di sana. Jadi lokal ada, nasional ada, internasional juga kita kancah. Kemudian mengimplementasikan hilirisasi penelitian melalui kegiatan pendidikan, pengabdian masyarakat tadi juga sama. Itu misi kita. Lalu selanjutnya, nah kaitannya skema OPR. Yang OPR ini kan merupakan
skema di internal UM Metro ini yang kita kelola sendiri, yang asal dananya dari Pagu, DIPA, LPPM UM Metro, dikuatkan Pagu dari DIPA akademik. Nah, beberapa tahun ini juga dikuatkan oleh Pagu yang ada di WR1 gitu. Jadi kita menjalankan gitu. Sebagian sudah ada di desentralisasi di LPPM, sebagian menggerakkan, menjalankan. Itu skema UPR. Kemudian tujuannya ya idealisnya meningkatkan kinerja penelitian dan PKM. Peneliti pengabdi UM Metro ini gitu. Kemudian yang tidak kalah penting luaran. Nah, ini produktivitas nih, kata kuncinya produktivitas luaran. Kalau zaman dulu hanya bentuknya laporan, sekarang kan tagihannya, dan ini saya rasa sudah dirasakan oleh semua dosen bahwa luaran itu penting untuk kepentingan apapun. Mau akreditasi, mau BKD, mau kinerja prodi, dan seterusnya. Bahkan nanti ya termasuk juga membidik ke citasi, kemudian juga Sinta ID itu. Jadi luaran ini saya rasa sudah menjadi kebutuhan kita gitu. Kalau tidak ada luaran itu sepertinya ada yang kurang ketemu gitu ya. Kemudian selanjutnya peneliti. Kita dari kemarin dari awal itu sudah menguatkan dosen ber-NIDN dan NIDK, karena beberapa kawan kita yang NIDK itu kadang ragu-ragu, saya masih kepake atau tidak gitu. Ya, kita nyatakan NIDK juga berlaku Mas ya, karena dosen ber-NIDK juga memiliki kiprah dan diminta untuk menunjang prodinya gitu. Dalam hal tridharma atau catur dharma di kita kan gitu. Nah, tentu saja kolaborasi di bidang itu tentu dikuatkan. Mungkin kalau yang NIDK itu dosen sudah pensiun gitu ya, sudah wah kok nggak bisa, saya sudah malas gitu. Nah, kalau dimotivasi oleh yang middle atau yang muda gitu ya, mungkin bisa akhirnya terlibat juga di dalam penelitian. Nah, ini tidak kita anggap tidak berguna, tetap berguna karena selama masih di prodi di UM Metro ini berarti kinerjanya tetap diharapkan. Kemudian anggaran ini ya tadi sudah saya singgung, Pagu LPPM, perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, Pagu kita untuk tahun ini kita dominankan kepada menyalurkan ke peneliti pengabdi. Jadi kalau akreditasi institusi itu tahun 2025, ketika ditanya TS-3 kan sekarang sudah TS-3-nya ini. Nah, ini nanti akan ditanya gimana penelitiannya, pengabdiannya. Pasti akan ditanya kualitas dan kuantitas kan gitu. Nah, ini harus kita pikirkan. Maka saat ini kita menguatkan kepada menyalurkan sebagai hibahnya kepada dosen, peneliti dan pengabdi. Kalau yang lalu kita 35% disalurkan, kalau sekarang ini kita salurkan 85%. Jadi yang untuk kegiatan Satgas itu hanya 15% saja. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa mendongkrak kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan permintaan dari luar melalui instrumen-instrumen penilaian, akreditasi, klasterisasi dan seterusnya. Sehingga muncullah kebijakan merevisi tahun 2023 ini. Ya, selain mengikuti perkembangan dan perubahan orientasi skema penelitian dan PKM, itu juga mengakomodasi saran masukan. Saran masukan itu ya dari dosen, Bapak Ibu semuanya, kemudian ada dari reviewer, ada dari pengampu kebijakan, gitu. Kita tampung. Kemarin juga ada pemonef gitu, memberi masukan, kita terima, dan yang bagus kita akomodasi untuk kemajuan kita bersama. Yang paling ya idealis gitu ya, Dharma penelitian PKM ya, ini tadi disebutkan ya banyak hal, harusnya peneliti itu bagaimana gitu, tidak mengejar poin saja gitu. Ya, jadi bisa menguatkan keilmuan peneliti, terus kemudian community service, pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul dilakukan, itu idealis. Kalau pragmatis ya akreditasi BKD itu pragmatis, dan yang digunakan untuk memenuhi dalam waktu saat kemudian dipakai.
Tapi kalau idealis kan pengembangan keilmuan, kemudian juga kita itu membangun jaring kebersamaan, penguatan pendidikan dalam konteks umum. Gitu. Kemudian juga kepentingannya kita ini menguatkan, tadi disebutkan tim dari kita bahwa melalui web itu diharapkan banyak kita dikunjungi. Kan kita dinilai juga dari situ gitu. Ini juga kepentingan pragmatis ya. Mirip dengan Webometrik gitu ya. Jadi kita sekarang ini digitalisasi penting sehingga kita rubah, kita ganti. Tapi panduan yang lama di web itu juga masih ada. Hanya tidak digunakan. Artinya ketika lahir yang baru, yang lama kan sudah tidak. Hanya masih ada. Sehingga jejak digital ketika ditanya oleh asesor, oh ada yang lama, yang tahun sekian. Revisi ke berapa ada kan gitu. Nah, kita revisi. Selanjutnya ini informasi skema perubahan yang ada di kita. Kemarin kita bandingkan dengan kemarin saja. 2022-23 itu ada penelitian dasar yang biasanya diikuti oleh tim peneliti. Kemudian untuk penelitian ini ada penelitian institusi pimpinan yang tadi disebutkan Pak WR1 itu mungkin tentatif. Kemarin kebetulan ada dua kali. Kemudian penelitian LKGB sekali kemarin. Kita selenggarakan dari anggaran rektorat. Kemudian tahun ini kita mengemas dalam bentuk penelitian dasar dan terapan. Ini nanti mungkin akan terlihat di luarannya kan gitu ya. Kalau luaran itu misalnya ada yang Sinta 1 sampai 6, mana yang 5 6 itu boleh. Kemudian yang 1 2 3 mana gitu. Nanti teknisnya dijelaskan oleh Kapus. Kemudian penelitian kolaboratif internasional. Tadi sudah disampaikan Pak WR1 bahwa ini mulai kita bergerak ke sana. Ya, sebelum ada semacam keputusan final tentang penerima atau yang lolos, kita buka dulu. Siapa tahu nanti banyak proposal masuk yang minat ke sini. Anggarannya beda dengan yang di atasnya. Jadi yang kolaboratif internasional itu lebih besar. Ya, mengingat itu kan skupnya internasional, meskipun tidak besar sekali. Tapi ya beda gitu aja. Nanti bisa disesuaikan di panduan. Kemudian yang berbasis riset group, tadi juga sudah disinggung. Jadi kita ini sebetulnya sudah punya riset group. Meskipun banyak sekali riset group kita ini jadinya. Karena semua prodi waktu mengusulkan riset group itu tidak bisa diarahkan cukup sekian gitu tidak, tapi dosen dengan grupnya beda-beda sehingga ingin tetap menjadi grup. Nah, itu kita akomodasi dan sudah ada SK-nya. Nanti kalau ada asesor bertanya adakah riset group? Ada. Terus kegiatannya ya ini salah satunya. Jadi riset group ini untuk mengakomodasi kelompok-kelompok penelitian di prodi atau bidang ilmu tertentu itu untuk berseleksi, mengikuti seleksi penelitian berbasis riset group. Nanti kalau sudah lolos seleksi kan menjalankan. Jadi itu di kriteria 7 itu ya, di kriteria 7 itu ada di akreditasi tentang riset group. Jadi kelompok penelitian itu harus ada sehingga skornya kita bisa maksimal, harapannya begitu. Jadi dalam rangka pragmatis begitu kita juga harus siasati. Mudah-mudahan ini. Kemudian yang PKM, yang biasanya kita hanya pengabdian kepada masyarakat lokal atau nasional lah gitu ya namanya. Kita tambahkan yang sekarang melalui skim dari WR1, pengabdian kepada masyarakat kolaboratif internasional. Juga mirip, kalau tadi penelitian ini pengabdian. Nanti di panduan ada, MOU harus ada dan seterusnya itu syarat-syaratnya ada nanti akan disampaikan oleh tim dari Kapus. Ini nanti harapannya juga muncul. Kalau misalnya munculnya itu nanti bagus ada beberapa, lah kita pikirkan belakang apakah ada apa kebijakan lainnya. Tapi kalau tidak ini ya nanti beberapa. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, artinya pengabdian kita juga ada kalibrasi internasional jadinya. Jadi kita tidak hanya zona nyaman aman di lokal saja, kita bisa bergerak. Memulai.
Jadi kalau sudah ada memulai kemudian ketemu pintu masuknya, kita bisa meluaskan lagi nanti. Tadi seperti yang disampaikan, jejaringnya belum ketemu yang mudah gitu. Memang ya tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kan. Ulang lagi. Pakai Zoom Meet ya. Bilangnya lah dia. Belum, Pak. Belum. Lolos belum? Nggak ada. Nah, aku amannya upload di televisi. Mohon maaf Bapak Ibu, Ya. terjadi koneksi buruk. Oh. Tertahan. Begitu melepas. Oh, sih. Ya, mohon maaf izin Bapak Ibu karena terjadi bad koneksi. Belum masuk, Pak. Jurnal, bro. Belum masuk, Pak. Udah. Pak Roynya belum. Ya, alhamdulillah sudah masuk kembali. Tadi ada Alhamdulillah. sebelah. Ya, kita nikmati petir itu juga pertanda alam yang menandakan kita harus hati-hati, nggak apa-apa. Kita tetap syukuri, tidak ada sesuatu yang sia-sia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, saya melanjutkan yang tadi terputus. Ini tadi sudah disampaikan, di SIM PPM sudah mulai bisa dibuka. Jadi pembukaan penerimaan proposal sudah siap. Terus acuannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat revisi 2023. Mohon tidak download yang 2021 dan 2022. Itu hanya untuk kenang-kenangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tanya, asesor tanya, ada yang sebelumnya. Tapi ini diunduh yang paling atas. Baik, terus kemudian saya menyampaikan time schedule, lainnya. Izin Pak, slide-nya belum diupload ulang Pak. Hah? Belum tuh? Slide-nya belum Pak. Gimana tuh ini? Sudah kenceng-kenceng ya saya itu. Nah, sudah masuk? Belum Pak. Ya. Sudah Pak. Oke, Ya. Pak. Udah. Warnanya manis ini loh. Iya. Ya, saya ulangi. Jadi timeline kegiatannya sudah kita rancang, ya namanya perencanaan, nanti seiring dengan waktu kita lihat, tapi kita tetap menurut UBD teori, understanding by design harus merencanakan sebaik mungkin dengan pertimbangan dan perkiraan yang matang. Tapi ini kita sudah buat. Yang pertama, mulai hari ini, sosialisasi, revisi, dan pembukaan ini, tanggal 4 Desember 23. Angkanya lainnya 24 semua udahan. Berarti kita sudah siap-siap ganti angka 2024. Batas akhirnya 4 Januari, 1 bulan Bapak Ibu, mudah-mudahan seminggu aja sudah pada kelar itu. Insya Allah sudah pada punya bank proposal sehingga tinggal menyesuaikan template. Mohon maaf menggunakan template ya, nanti dijelaskan oleh Kapus.
Terus kemudian desevaluasinya tanggal 12 sampai 17. Ini kita memberdayakan reviewer yang kita miliki. Insya Allah reviewer kita masih diakui di Kemendikbudristek Bima. Jadi kita berdayakan. Pengumumannya tanggal selawe, tanggal 25 Januari. Kontraknya 7 Februari. Jadi diumumkan, kemudian disiapkan segala macam berkas kontraknya, lanjut kontrak penelitian. Nah ini di sini nanti termasuk penyaluran dana 70%-nya. Itu biasanya begitu ya. Kemudian pelaksanaan penelitian dan PKM ini dari mulai kontrak itu sampai 31 Juli. 31 Juli, 31 aja ini. Nah, karena Juli kan 31. Nah, kenapa kok Juli? Karena Agustus sudah mulai ditagih laporan. Agustus awal itu sudah mulai ditagih laporan, kan kita siapkan, kita analisis, kita buat laporannya sebaik mungkin. Kemudian ada unggah laporan 70%. Kurang besar ini. 31 Mei ini 70% nanti akan dimonef, maka ada kegiatan di selanjutnya monef capaian 70% dan luarannya. Jangan lupa Bapak Ibu, itu luarannya juga diunggah. Nanti ada kolom untuk unggah laporan dan kolom unggah luaran. Nah, itu luarannya diunggah. Bentuknya mungkin masih draft atau sudah submit, sudah revisi, sudah publish dan seterusnya, itu nanti diungkapkan. Itu tanggal 3 sampai 7. 4. Monefnya itu. Terus nanti ujung kegiatan adalah unggah laporan akhir 100% dan luarannya. Nanti luaran itu bisa diceritakan kalau seandainya Sinta 2 lama diceritakan, disampaikan bukti-buktinya bahwa ini belum bisa langsung sekarang misalnya itu. Tapi kita ikuti. Ini 31 Juli. Mudah-mudahan berjalan lancar ini semua untuk kita bersama, kemajuan lembaga kita, kebersamaan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita bekerja sama bertolong-tolong yang baik-baik gitu ya, demi kemajuan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu penyampaian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh tim dari Kapuslit dan Kapus PKM. Selamat meneliti dan mengabdi. Terima kasih. Nasrul minallah fatun qarib basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu tadi terjadi koneksi putus. Insya Allah nanti juga akan kita share materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Berikutnya juga mengingatkan Bapak Ibu untuk dapat mengisi absen yang sudah kita kirim di link. Berikutnya materi yang ketiga, materi tentang teknis panduan dan pengusulan OPR penelitian yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Penelitian, yaitu Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo. Pada beliau kami persilahkan. Tes 1 2, suara saya terdengar jelas Om Irfan. Oke, good. Lancar ya. Sip. Good voice. Good voice. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua BPM terkait mekanisme pengusulan skema OPR penelitian melalui SIM PPM. Jadi sebagaimana sudah disampaikan bahwa pada tahun 2023 ada 3 skema ya yang kita kita luncurkan di tahun 2023-2024. Untuk meningkat waktu mungkin saya langsung saja. Jadi yang pertama Bapak Ibu untuk pengajuan proposal dan evaluasi, yang pertama Bapak Ibu harus taat terhadap template-nya ya. Template yang disediakan. Mengapa demikian? Karena kita dari tim administrasi LPPM bisanya membedakan Bapak Ibu
memilih skema yang mana itu didasarkan atas template yang Bapak Ibu gunakan. Jadi perhatikan baik-baik skemanya, jangan sampai salah pilih template. Nanti kita akan masukkan ke ruang yang salah jadinya. Sehingga mungkin nanti penilaiannya juga jadi tidak maksimal. Jadi perhatikan sekali untuk menggunakan template yang disediakan di panduan. Nah, karena memang di SIM PPM Bapak Ibu kita hanya baru bisa upload saja, tetapi untuk mendiferensiasi uploadan kita itu masih dalam proses pengembangan oleh tim Puslik. Pusdik ya, Pusdik. Semoga yang kita doakan bersama semoga bisa segera jadi ya, agar bisa terdiferensiasi skema-skema dalam OPR itu. Nah, untuk sekarang karena tidak ada model skema diferensiasi penguploadan, maka Bapak Ibu harus taat terhadap template penelitian yang disediakan. Terutama dalam penelitian, karena penelitian ada 4 skema. Walaupun dalam penelitian dasar dan terapan itu warna covernya sama, tapi nanti isiannya berbeda. Maka Bapak Ibu penting sekali untuk mengikuti template. Tidak usah diganti-ganti templatenya, cukup diisi saja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajukan ya, proposal yang Bapak Ibu ajukan. Jadi template harus mengikuti, proposal harus mengikuti template. Dan tiap skema memiliki template yang berbeda. Terus kemudian usulan proposal dan pelaporan melalui SIM PPM ya Bapak Ibu, tidak bisa japri via WA, tidak bisa PLPPM lalu kirim hard copy, semuanya dalam bentuk software dan di-upload di dalam SIM PPM. Tidak bisa pakai WA, tidak bisa pakai Google Form, dan sebagainya. Ini penting sekali agar semua proposal itu bisa masuk ke database dari PPM. Dan tiap proposal akan dinilai oleh 2 reviewer. Jadi hasil penilaian dari kedua reviewer itu dirata-rata kemudian di ranking. Jadi selama itu ini yang kita lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 2 reviewer dan 2 reviewer itu akan meranking. Akan kita rata-rata terus kita ranking siapa yang paling tinggi dan sebagainya. Terus kemudian hasil penilaian dilaporkan secara terbuka di web LPPM sebagaimana arahan dari Bapak WR1 tadi sudah dijelaskan bahwa kita memang ini sifatnya transparan ya Bapak Ibu, terbuka. Sebenarnya sejak dari tahun 2022 LPPM juga sudah transparan ya Bapak Ibu, untuk laporan penilaian itu selalu kita upload. Bapak Ibu bisa cek di laporan kegiatan LPPM di web, terus Bapak Ibu bisa download untuk yang terkait penilaian dan sebagainya, terkait laporan MONEF ataupun desk evaluasi OPR penelitian, itu nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil penilaian dari para reviewer. Jadi kita terbuka, Bapak Ibu bisa melihat hasil penilaian yang diberikan oleh reviewer. Dan kami dari tim LPPM tidak bisa ya mengganggu gugat penilaian dari para reviewer. Jadi kita hanya menerima saja apa yang dinilai oleh reviewer. Kita nggak bisa berasumsi ini kurang adil dan sebagainya. Jadi kita ya sudah, kita menganggap para reviewer itu adalah pakar di bidangnya masing-masing. Jadi kita menerima saja penilaian dari reviewer. Kita tidak bisa mengintervensi misalnya penilaiannya kurang dan sebagainya. Jadi kita manut dari para reviewer. Nah, yang perlu diperhatikan nanti adalah tiap skema memiliki proporsi penilaian yang berbeda-beda. Jadi nanti prosedur penilaiannya insya Allah juga akan saya sampaikan di sini sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan proposal yang jitu, yang tepat sehingga bisa mendapatkan pendanaan di 2023 dan 2024. Dan ini sangat penting sekali karena beberapa kegiatan sering kita adakan sosialisasi, namun sepertinya sosialisasinya itu kurang dipahami ya oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Seperti misalnya di Risetmu. Di Risetmu sudah kita sosialisasikan, UM Metro hanya mengambil untuk judul penelitian terapan dan pengabdian masyarakat di lingkungan persyarikatan. Jadi sudah kita sampaikan di sosialisasi, kita hanya mendanai 2 skema itu. Tapi ternyata setelah diupload oleh Bapak Ibu sekalian, banyak yang offset di luar dari apa yang sudah disampaikan di sosialisasi. Jadi supaya tidak menyedihkan, supaya tidak mengecewakan Bapak Ibu sekalian, akhirnya ya kita upload semua.
Dan kita berdoa mudah-mudahan yang sudah diupload itu bisa didanai, walaupun sangat kecil kemungkinan. Lalu yang berikutnya, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait OPR skema penelitian dasar dan terapan. Jadi ini satu skema, dananya sudah disebutkan tadi oleh Bapak Ketua BPM ya. Untuk persyaratan itu adalah dosen ataupun dosen tetap ya yang memiliki status kepegawaian 80% itu dipersilahkan. Minimal memiliki kualifikasi S2 ber-NIDN atau ber-NIDK. Jadi NIDK juga boleh, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM. Jadi silakan Bapak Ibu yang sudah pensiun, yang punyanya hanya NIDK, silakan untuk mengajukan kembali. Kemudian satu tim terdiri dari 2 sampai 5 orang. Kemudian dosen pengusul dalam 3 tahun terakhir belum mendapatkan OPR penelitian lebih dari 2 kali. Jadi nanti tim LPPM, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita sampaikan kepada reviewer, Bapak Ibu, kita akan cek rekam jejaknya mendapatkan OPR. Jadi nanti kita punya database-nya semua, nanti kita akan kelihatan ya, Bapak Ibu yang sudah pernah 2 kali mendapatkan OPR, kalau melihat syarat ini, sepertinya Bapak Ibu cukup merelakan diri menjadi anggota saja. Cari ketuanya yang memang belum pernah mendapatkan penelitian OPR lebih dari 2 kali. Jadi yang kita seleksi di administrasi adalah nama ketuanya. Lalu kemudian pengusul dosen dengan status tenaga pengajar disarankan sebagai anggota tim. Kalau seandainya memang di satu prodi itu tidak ada lagi yang punya jenjang jabatan akademik lebih tinggi dibandingkan tenaga pengajar, mungkin yang tenaga pengajar jadi ketua ini juga bisa. Terus kemudian pada saat mengusulkan penelitian OPR tidak sedang mendapatkan dana penelitian dari sumber lain sebagai ketua peneliti. Nah, berarti kalau sudah begini, Pak Suharno Jen, Pak Mufaroyin, Pak Agus Sukanto, Bu untuk yang model ini kayaknya belum bisa, Bu Hening ya belum bisa. Jadi nanti ada lagi skema penelitian yang lain. Lalu berikutnya, apabila pada saat yang sama pengusul sedang mengusulkan penelitian dari sumber lain dan mendapatkan pendanaan, maka status ketua harus dipindahkan ke anggotanya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu yang mendapatkan OPR dan juga mendapatkan misalnya risetmu, maka nanti ketuanya dialihkan kepada anggotanya yang memiliki jabatan minimal asisten ahli. Jadi oleh sebab itu, untuk mewanti-wanti hal ini, menjaga hal ini, Bapak Ibu bisa memilih anggotanya yang minimal asisten ahli ya. Nah, setiap dosen hanya diperkenalkan 1 usulan sebagai ketua atau 1 usulan sebagai anggota. Misalnya kalau Pak Syaifuddin Latif menjadi ketua di 1 judul penelitian, kemudian menjadi anggota di 1 judul penelitian yang lain, ini boleh. Tapi kalau menjadi ketua di 2 usulan penelitian, ini yang tidak boleh. Lalu berikutnya, bagi ketua peneliti yang belum menyampaikan laporan dan luaran penelitian OPR tahun sebelumnya, tidak diperkenankan mengusulkan penelitian OPR tahun yang ditawarkan. Jadi nanti kita akan cek Bapak Ibu, apakah semua Bapak Ibu sudah menyampaikan luaran penelitiannya, apakah tagihan-tagihan luaran wajibnya itu sudah diselesaikan semua atau belum. Dan sedikit kata kunci ya di dalam penelitian OPR ini, proporsi penilaian paling tinggi itu adalah di luaran yang dijanjikan oleh Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu perlu bijak dalam memilih luaran. Memang kalau Bapak Ibu memilih luaran yang semakin tinggi, itu peluang Bapak Ibu untuk mendapatkan OPR kita itu semakin besar. Namun Bapak Ibu bisa tidak menyelesaikan tagihan laporannya itu, karena kalau tidak selesai tagihan laporannya tahun berikutnya untuk OPR tidak bisa diperkenankan untuk ikut dalam kegiatan OPR sebelum luarannya itu sebelum luarannya diselesaikan. Jadi begitu.
Dan penelitian ini wajib ya melibatkan mahasiswa minimal 2 atau 3 mahasiswa. Ini sebagaimana penelitian yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang sedang tugas belajar atau sedang cuti, ini nggak bisa untuk mengikuti penelitian di model yang ini, OPR penelitian dasar dan terapan. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu bisa lihat untuk panduan. Ya, untuk panduan Bapak Ibu bisa cek ya di situs PPM. Nanti ada, Bapak Ibu jangan salah pilih, sekali lagi, pilih yang penelitian dasar dan penelitian terapan. Kalau Bapak Ibu membuat proposalnya itu terkait penelitian dasar, Bapak Ibu klik yang untuk OPR penelitian dasar. Tapi kalau Bapak Ibu yang modelnya terapan, itu Bapak Ibu klik untuk yang penelitian terapan. Nah, bagaimana kriteria penilaiannya? Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya untuk penilaiannya. Skor paling tinggi itu selalu ada di peluang luaran penelitian untuk yang OPR skema penelitian dasar dan terapan. Proporsinya besar sekali ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Nah, luaran itu mengapa menjadi penilaian paling penting? Karena sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Pak WR1 tadi, bahwa kita memang ini skema penelitian OPR, jadi UM Metro mengeluarkan uang sekian ratus juta untuk penelitian Bapak Ibu sekalian, memang diharapkan adalah agar luarannya itu benar-benar keren ya, minimal Sinta 3. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek di panduan. Jadi kalau Bapak Ibu berbentuk jurnal itu minimal Sinta 3. Sinta 3. Atau kalau seandainya Bapak Ibu mau mempublikasi di dalam lingkungan UM Metro sendiri, maka itu Bapak Ibu bisa ke Sinta 1, Sinta yang di bawahnya gitu ya, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, dan sebagainya. Dan kalau Bapak Ibu memilih penelitian terapan, itu nanti Bapak Ibu cukup luarannya itu berupa draft paten ya, minimal sudah terdaftar di Kemenkumham. Dan sekali lagi Bapak Ibu, luaran ini menjadi kunci kemungkinan besar, paling besar ya, apakah penelitian Bapak Ibu bisa diterima atau tidak di dalam skema penelitian OPR di tahun ini. Jadi semakin keren luaran yang Bapak Ibu janjikan, itu semakin besar peluang Bapak Ibu diterima dalam penelitian OPR. Namun, tadi ya Bapak Ibu perlu bijak dalam menjanjikan luaran. Jangan sampai luaran yang sudah dijanjikan itu tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai, akhirnya nanti mempengaruhi kelanjutan penelitian Bapak Ibu untuk mendapatkan penelitian OPR. Nah, kalau misalnya belum selesai di PPM, ya nanti hanya peluang untuk mendapatkan OPR di tahun berikutnya saja yang Bapak Ibu nanti kesulitan. Nah, nanti ada perumusan masalah, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan kelayakan penelitian, itu juga akan menjadi pertimbangan dari para reviewer untuk memberikan penilaian. Porsinya Bapak Ibu bisa lihat masing-masing untuk yang penelitian skema penelitian dasar dan terapan. Jadi kata kuncinya di sini adalah Bapak Ibu silakan menjanjikan luaran yang terbaik gitu ya. Tapi namun perlu perlu bijak. Apakah luaran itu bisa benar-benar diterapkan atau tidak. Dan sekali lagi untuk penelitian ini saya lupa kasih ini ya, dana maksimalnya itu adalah 15 juta. 15 juta rupiah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di panduan OPR. Jadi kalau bisa jangan lebih kecil dari 7.500.000, tidak boleh lebih besar dibandingkan 15 juta ya. Atau Bapak Ibu buat rancang penelitian yang kira-kira kalau dengan dana 7.500.000 itu bisa dilaksanakan gitu. Dengan janjian-janjian luaran yang Bapak Ibu sudah janjikan. Dan di dalam penelitian OPR UM Metro, Bapak Ibu tidak akan ditagih untuk laporan keuangan dan sebagainya. Yang ditagih itu hanyalah luaran dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan dana penelitian OPR, namun luarannya belum dihasilkan sampai sekarang, maka itu menjadi hutang Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan itu kalau itu bisa ditagih sama malaikat tuh, kalau seandainya sampai akhir itu luarannya tidak dihasilkan. Jadi
Sekali lagi, luaran itu menjadi poin penting dalam penelitian dasar dan terapan, namun Bapak Ibu perlu bijak dalam memilih luarannya. Kira-kira yang pas untuk kira-kira agar bisa benar-benar bisa dihasilkan. Lalu berikutnya adalah OPR skema penelitian kerjasama internasional. Kalau yang ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu syaratnya sama seperti yang lain, seperti yang sebelumnya tadi gitu ya. Terus kemudian yang berbeda itu adalah pada skema penelitian internasional, Bapak Ibu yang sedang tugas belajar itu boleh mengikuti penelitian untuk skema ini. Jadi yang tidak boleh hanya peneliti yang sedang cuti. Jadi yang tidak boleh hanyalah peneliti yang tidak sedang cuti. Yang sedang cuti ya, yang tidak boleh. Yang boleh semuanya gitu. Jadi peneliti-peneliti Bapak Ibu yang sedang tugas belajar, mungkin memiliki koneksi karena Bapak Ibu tugas belajarnya di universitas terkenal gitu ya, yang besar-besar, mungkin punya koneksi dengan PT lain di luar negeri, itu Bapak Ibu bisa mengajukan untuk yang skema penelitian kerjasama internasional. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu perlu cek juga bahwa kolaborasi penelitian internasional ini harus dengan PT atau lembaga lain di luar negeri yang telah memiliki MOU dengan UM Metro. Jadi ini perlu dipastikan terlebih dahulu. Apakah perguruan tingginya ataupun lembaga lain di luar negeri itu telah memiliki MOU dengan UM Metro atau belum. Nah, ini diprioritaskan, tidak harus ada. Jadi diprioritaskan bagi usulan yang telah memiliki perjanjian kolaborasi riset dengan rekan riset dari perguruan tinggi di luar negeri. Terus kemudian MOU, MOA, dan yang telah bermitra dengan UM Metro. Nah, kemudian satu lagi yang penting di sini adalah Bapak Ibu yang mendapatkan penelitian dengan skema apapun, skema dana dari dana yang lain gitu ya, dari DRTPM, dari RISMU dan sebagainya, itu tetap boleh mengikuti penelitian dengan skema kerjasama internasional ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah ya atau yang tahun ini sedang mendapatkan penelitian dari DRTPM, risetmu atau sumber yang lain, tetap dipersilakan untuk ikut pada skema yang ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk ini mengajukan proposal kerjasama internasional. Dananya ini lebih banyak dibandingkan penelitian dasar dan terapan. Kalau dasar dan terapan itu sekitar minimalnya itu 7,5 juta ya, maksimalnya juga 7,5 juta gitu. Kalau yang ini maksimalnya adalah 35 juta. Jadi silahkan ajukan sampai dananya itu 35 juta untuk penelitian kerjasama internasional itu monggo dipersilakan Bapak Ibu untuk mengajukan dana penelitian sampai 35 juta rupiah besarnya. Dan Bapak Ibu yang sedang tugas belajar boleh mengajukan skema ini. Lalu untuk template, sekali lagi Bapak Ibu perlu ikuti template ya. Dan template-nya itu Bapak Ibu bisa cek di web LPPM, di panduan atau nanti akan saya bagikan untuk yang PPT-nya ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dicek template-nya seperti apa. Nah nanti ini kalau yang internasional, yang paling besar itu adalah ya, waalaikumsalam. Ini tadi kan mau ngambil, tapi berhubung hujan Pak dari tadi. Oh, oke. Lanjutkan. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Oke, kalau untuk yang kriteria penilaian kerjasama internasional itu bobot paling besar itu adalah keterlibatan lembaga atau mitra luar negeri. Kalau seandainya ini kan prioritas ya. Kalau belum punya pun nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu nanti kehilangan 30% bobotnya ini. Kalau semua saingannya tidak punya, ya alhamdulillah gitu ya. Artinya tidak ada yang mendapatkan nilai 30% bobot yang ini. Tapi kalau ada proposal yang melampirkan adanya keterlibatan lembaga atau mitra luar negeri, MOU-nya, MOA-nya, ataupun apa gitu ya, itu nanti punya bobot 30%. Terus nanti kalau luar negerinya negara mana, itu juga menjadi pertimbangan dalam rubrik penilaian yang dimiliki oleh pusat penelitian gitu ya.
Jadi nanti apakah kalau luar negeri negaranya negara mana? Kalau negara yang punya apa namanya di GS World Ranking itu sekitar nomor 1, nomor 5 itu mungkin itu jelas sekali poinnya lebih besar dibandingkan yang kalau negara-negara misalnya uh, yang kecil-kecil gitu ya kayak Bangladesh dan sebagainya. Tapi tetap saja kalaupun ada maka MOU atau MOA untuk risetnya itu disertakan karena Bapak Ibu sudah mendapatkan poin 30%. Kalau yang belum punya juga boleh, tapi Bapak Ibu kehilangan 30% ini. Apakah bisa lolos? Bisa saja kalau seandainya yang mengajukan penelitian kerjasama internasional ini semuanya nggak melengkapi dengan keterlibatan mitra atau lembaga luar negeri. Lalu kemudian yang bobot yang lainnya ada perumusan masalah, peluang luaran penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan kelayakan penelitian. Ini sama ya, poinnya sekitar 20, 25%, 10, 10, dan sebagainya. Besarnya maksimal tadi ini memang agak besar, 35 juta rupiah. Lalu yang terakhir adalah OPR skema penelitian riset group. Ini Bapak Ibu, kalau ini syaratnya sama saja dengan yang lain ya, cuma yang bedanya adalah bahwa ketua riset group tidak harus menjadi ketua dalam usulan proposal riset group. Artinya berbasis riset group gitu dalam penelitian ini. Dan dalam penelitian yang berbasis riset group ini atau penelitian skema RG ini Bapak Ibu tidak diperkenankan bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pendanaan dari sumber yang lain seperti DRTPM dan sebagainya. Berbeda dengan penelitian kerjasama internasional yang dibuka peluang sebesar-besarnya. Siapapun dosen di UM Metro, baik dia dapat penelitian atau tidak, skema DRTPM atau yang lain, dia boleh mengajukan yang kerjasama internasional. Namun kalau yang RG, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan pendanaan penelitian dari sumber lain, silakan diberikan kepada yang lain yang belum dapat sebagai ketuanya. Nah ini berbasis riset group, ya. Nanti Bapak Ibu ketua peneliti boleh diusulkan dari salah satu anggota dalam satu tim riset group. Bagi anggota yang disetujui oleh tim sebagai ketua riset group, maka yang bersangkutan wajib mengunggah proposal riset grupnya. Jadi nanti Bapak Ibu dilihat di dalam SK riset group yang sudah di SK-kan oleh rektor ya. Oleh rektor itu nanti ada juga buku profil penelitian UM Metro, itu di situ juga ada macam-macam riset grupnya, sama ada anggota-anggotanya nanti dicermati. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajukan ini, itu harus berdasarkan kelompok penelitian yang ada sudah di SK-kan oleh UM Metro. Dan nanti bisa dipilih siapa yang mau jadi ketuanya. Nah, setiap dosen hanya diperkenankan mengusulkan satu usulan sebagai ketua atau sebagai anggota. Bagi pengusul ketua yang belum menyampaikan laporan luaran penelitian, itu tidak diperkenankan. Sebagaimana beberapa yang lain tadi ya, beberapa persyaratan yang lain. Nah, wajib menyertakan mahasiswa tetap, dan kalau yang model riset group, Bapak Ibu yang sedang tugas belajar atau ujian belajar, atau sedang cuti, mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti penelitian yang skema riset group. Bapak Ibu yang sedang tugas belajar atau ujian belajar, hanya bisa mengikuti yang skema penelitian kerjasama internasional. Nah, untuk panduan, sekali lagi template-nya Bapak Ibu bisa download di website LPPM, di buku panduan atau di link ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu perlu mengikuti template-nya agar kita dari tim LPPM bisa membedakan Bapak Ibu ini mau mengajukan untuk skema penelitian yang mana. Nah, karena nanti kita lihat di di SIMPPM itu tidak ada ya membedakan OPR yang mana. Nah, kalau untuk kriteria penelitian riset group, proporsinya juga sama ya. Yang paling besar bobotnya adalah tema penelitian sesuai atau tidak dengan tema riset group. Ini untuk memastikan bahwa penelitian yang Bapak Ibu majukan itu memang penelitian yang untuk menguatkan kelompok penelitian yang sudah di SK-kan oleh rektor. Jadi kesesuaian antara tema penelitian dengan tema riset group dalam penelitian RG ini itu memiliki bobot yang paling besar. Nah, sisanya adalah
yang lainnya. Dan sekali lagi, kalau untuk yang ini, dananya Bapak Ibu bisa melihat di panduan, ini maksimal 30 juta. Minimal 30 juta, maksimal 30 juta. Itu nanti bisa silakan dirancang kegiatan untuk penelitian riset group ini. Dan karena ini diluncurkan untuk menguatkan riset group, maka kesesuaian dengan tema riset group itu menjadi penting. Nah, semua proposal yang sudah Bapak Ibu buat sesuai dengan template, silakan diunggah di SIM PPM. Nah, nanti seperti ini ya, Bapak Ibu, kalau tampilannya SIM PPM, nanti dicek di ini di SIM PPM-nya masing-masing, login, kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi siapa saja ketua timnya, terus prodinya apa, NIDN dan sebagainya. Terus judul penelitiannya apa. Nah, nanti pilihan skema, di dalam pilihan skema itu hanya ada satu pilihan skema, yaitu OPR penelitian. Jadi Bapak Ibu cukup ngetik OPR penelitian saja, tidak ada pilihan skema yang lain. Karena memang SIM PPM ini masih dalam pengembangan ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, template itu menjadi penting. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak mengikuti template, kami dari tim LPPM akan kesulitan mengelompokkan Bapak Ibu itu penelitian yang riset dasar atau riset terapan atau riset kerjasama internasional atau riset yang RG, karena dalam penelitian ada 4 skema tuh. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak mengikuti template-nya, nanti akan kesulitan. Dan biasanya juga nanti para reviewer gitu ya, walaupun tidak ada di kriteria penilaian, kalau sudah melihat template-nya acak-acakan, itu biasanya penilaiannya jadi lebih ini ya, karena pesan pertama itu biasanya memberikan efek terhadap kesan-kesan selanjutnya. Nah, sudah oke. Lalu kemudian keanggotaan Bapak Ibu pilih siapa saja anggotanya, minimal 2, maksimal 5, tidak boleh lebih dari 5. Lalu kemudian nama mitranya, kalau seandainya ada mitra, maka disebutkan. Nama pimpinan mitra juga, kalau ada, itu juga disebutkan. Kalau tidak ada, tidak perlu disebutkan, tapi tetap ditulis ya, karena di sini harus diisi. Tulisnya tidak ada. Lalu kemudian sudah, tinggal disimpan. Sekali lagi, kalau OPR penelitian dasar dan terapan itu minimal 7.500.000, maksimal juga 7.500.000. Jadi jangan lebih dari itu. Terus kemudian jadi minimal 7 juta ya, 7.500.000. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di panduan 7.500.000, tapi Bapak Ibu maksimalnya 15 juta, tapi Bapak Ibu seandainya dikasih 7.500.000, uang itu bisalah menyelesaikan penelitian yang Bapak Ibu usulkan gitu ya. Jadi begitu. Kalau untuk yang penelitian dasar dan penelitian terapan, kalau yang internasional 35 juta, yang RG 30 juta. Nanti kalau sudah template yang proposal yang sudah Bapak Ibu ketikkan di dalam template, dibuat PDF boleh, dibuat bukan PDF juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini formatnya PDF ya. Jadi Bapak Ibu buat PDF dulu. Formatnya PDF atau DOC Word ya. Tapi kalau bisa dibuat PDF. Tapi kalau seandainya sulit, tidak bisa juga nggak apa-apa. Oke, begini nanti akan ada, kalau Bapak Ibu sudah klik upload, oke, nanti Bapak Ibu tinggal ada ininya, secara garis besarnya seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik ajukan dan selesai. Kalau sudah diklik ajukan dan selesai, sayang sekali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau revisi dan sebagainya, itu kayaknya tidak bisa ya, harus di-delete dulu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu pastikan semuanya sudah pas, sudah lengkap, tidak ada yang salah, baru klik ajukan dan selesai. Oke, mungkin demikian dari saya terkait skema penelitian, cara uploadnya dan penilaiannya, serta dana-dananya. Mungkin demikian, Om Irfan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, masih ada satu lagi sesi, yaitu sesi materi terakhir. Diucapkan juga selamat datang kepada Bapak Dr. Nyoto, Bapak Rektor.
Selamat datang untuk hadir. Baik, karena waktu kita jam 15 harus selesai, Bapak Ibu. Materi berikutnya, Ibu Eri Prewati, harapannya tidak lebih dari 10 menit, Bu Eri. Karena nanti ada sesi tanya jawab. Baik, materi keempat terkait dengan teknis panduan dan pengusulan OPR pengabdian. Kepada Bu Eri, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Suara saya terdengar? Ya, Ya, bagus. Clear. Ya. PPT-nya terlihat ya, Pak Irfan? oke. Oke. Lihat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Rektor, salam hormat untuk Bapak WR1, salam hormat untuk Ketua LPPM, salam hormat untuk Kepala Penelitian, dan tim dari LPPM, serta Bapak Ibu dosen peneliti dan pengabdi. Saya dikasih waktu sebentar sekali nih Pak ya, jadi saya nggak banyak waktu karena sebentar lagi juga mau azan. Ini tidak jauh dari penelitian yang dibacakan Pak dari penelitian. Jadi persyaratan pengusulan untuk pengabdian masyarakat OPR, pengusul merupakan dosen tetap. Yang kedua, dosen pengusul minimal memiliki kualifikasi S2 dan ber-NIDN atau ber-NIDK. Nah, kemarin katanya ada yang ber-NIDK tidak bisa, sekarang sudah bisa. Yang ketiga, dalam satu tim terdiri dari 2 sampai 5 orang, salah satunya sebagai ketua. Yang keempat, dosen pengusul, ketua pengabdi dalam 3 tahun terakhir belum mendapatkan OPR pengabdian masyarakat lebih dari 2 kali. Kemudian pengusul dosen dengan status tenaga pengajar disarankan sebagai anggota tim. Kemudian yang keenam, pada saat mengusulkan pengabdian UPR tidak sedang mendapatkan dana pengabdian dari sumber lain sebagai ketua pengabdi. Ya, untuk Pak Satrio dan Pak Riswanto, untuk pengabdian nanti dulu ya, kalau penelitian masih bisa. Kemudian yang ketujuh, oh ya Bu, yang ketujuh, apabila pada saat yang sama pengusul sedang mengusulkan pengabdian dari sumber lain dan mendapatkan pendanaan, maka status ketua harus dipindahkan ke anggota yang lain, jabatan minimal asisten ahli. Yang kedelapan, setiap dosen hanya diperkenankan mengusulkan 1 usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota. Yang kesembilan, bagi pengusul atau ketua pengabdi yang belum menyampaikan laporan dan luaran pengabdian OPR tahun sebelumnya, OPR tahun 2022, tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian OPR tahun yang ditawarkan. Ke-10, dalam usulan pengabdian wajib melibatkan mahasiswa minimal 2-3 mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diwajibkan ya untuk dilibatkan. Yang ke-11, pengabdi tidak sedang tugas belajar atau cuti. Ini untuk OPR pengabdian yang biasa. Kemudian skema pengabdian kepada masyarakat itu terdapat 2 skema yang diselenggarakan oleh internal UM Metro. Yang pertama, OPR skema pengabdian kepada masyarakat, jadi OPR biasa. Yang kedua, OPR skema pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional. Untuk OPR skema pengabdian kepada masyarakat biasa itu dananya maksimal 7,5 juta. Kalau yang untuk OPR skema pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional itu dana maksimal 35 juta. Dan itu untuk yang masih tugas belajar bisa mengajukan skema pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional. OPR skema pengabdian kepada masyarakat itu tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi ataupun sosial. Jadi kita meningkatkan apa yang ada masalah di masyarakat itu kita meningkatkan ekonomi atau sosialnya. Kemudian membantu menciptakan ketentraman
dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis, atau keterampilan lain yang dibutuhkan, atau soft skill atau hard skill. Jadi tujuannya untuk pengabdi adalah seperti itu. Kemudian, luaran pengabdian kepada masyarakat, yang pertama publikasi artikel pada Jurnal Sinar Sang Surya LPPM UM Metro. Jadi Jurnal Sinar Sang Surya itu ada 2 terbitan ya Bapak Ibu, di bulan Februari dan di bulan Agustus. 1 tahun 2 kali. 1 artikel pada media massa atau media massa cetak atau elektronik. Yang ketiga, video kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu kita buat dokumentasi berupa foto dan video. Kemudian teknologi tepat gunanya atau TTG. Itu luaran yang harus dicapai untuk luaran wajib. Kemudian penulisan usulan pengabdian untuk topik pengabdian, membangun roadmap pengabdian masing-masing dengan mengacu pada topik-topik pengabdian. Sistematika usulan pengabdian itu terdapat pada format bab 4 ya, Bapak Ibu peneliti dan pengabdi. Itu di bab 4 ada format untuk sistematika usulan pengabdian. Kemudian halaman pengesahan usulan pengabdian itu ditandatangani oleh ketua pengabdi, dekan dengan stempel basah, ketua LPPM dengan stempel basah. Untuk pelaksanaan tadi template-nya juga tidak jauh beda dengan penelitian. Nah, sekarang OPR skema pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional. Ini pengabdian baru dari tim UPR. Kemudian tujuan kegiatan OPR pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional ini adalah meningkatkan jejaring antara perguruan tinggi dengan masyarakat internasional dan lembaga lainnya. Yang kedua, mempercepat difusi teknologi dan manajemen dari masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat internasional. Yang ketiga, mengembangkan proses link and match antara perguruan tinggi dengan masyarakat internasional. Jadi kita ada hubungan timbal balik dengan perguruan tinggi internasional. Selanjutnya, OPR skema pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional ini luaran wajibnya menghasilkan 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal internasional. Jadi jurnal internasional ya Bapak dan Ibu pengabdi, bukan jurnal Sinar Sang Surya. Jadi agak lebih berat dikit. Kemudian video kegiatan, video dan foto kegiatan selama pengabdian. Yang ketiga, artikel di media massa atau cetak elektronik. Yang keempat, luaran tambahan skema pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional ini dapat berupa luaran lainnya. Ini luaran tambahan ya. Di luar luaran wajib seperti metode atau sistem, terus HKI, buku ber-ISBN, penerapan teknologi dan inovasi. Slide yang terakhir, OPR skema pengabdian kepada masyarakat kerjasama internasional ini persyaratan pengusulnya tim pengusul berjumlah 3 orang dan maksimal 4 orang. Jadi 1 ketua dengan 2 atau 3 orang anggota. Kemudian melibatkan mahasiswa minimal 2 mahasiswa. Kemudian ketiga, ketua pengusul dengan minimal jabatan fungsional lektor dan memiliki ID Sinta. Kemudian yang keempat, memiliki mitra internasional yang dibuktikan dengan MOU dan MOA. Untuk template tetap sama seperti dengan penelitian, kita pakai SIM PPM. Tadi sudah dijelaskan Pak Satrio, jadi saya mempersingkat waktu karena masih ada tanya jawab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih Bu Eri. Mohon maaf karena tadi waktu memang kita mengejar. Kami lihat di sini ada Bapak Rektor Pak Nyoto Suseno, Bapak Dr. Nyoto Suseno. Mungkin
ada sedikit memberikan sekedar masukan Bapak Rektor. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Nyoto. Sudah cukup, terus saja tanya jawab. Iya, baik. Sudah desain oleh Bapak Rektor tadi, langsung silakan kepada Bapak Ibu. Ya, kami ingatkan juga bahwa template PPT dan lain sebagainya sudah kita upload Bapak Ibu, ataupun yang belum nanti kita upload. Di sesi ini kita buka 3 pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya memberikan raise hand atau langsung kepada 4 narasumber tadi dari Pak Yani, Dr. Yani. Silakan, Pak Bowo. Oke, saya mau bertanya Pak terkait dengan research group ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemateri yang saya hormati dan Bapak Rektor, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya terkait research group tadi yang telah disampaikan. Saya agak ya mungkin bias ya antara research group di di penelitian dan pengabdian. Apakah research group itu hanya berlaku pada tataran kerjasama MOU internasional ataupun bisa kita lakukan melalui mekanisme MOU yang sudah kita jalin antar perguruan tinggi. Sebagai contoh, pada bulan Agustus kemarin, Fakultas Agama Islam UM Metro telah melakukan MOU kerjasama dengan FAI Unisula Semarang terkait dengan riset, kemudian pengabdian masyarakat dan pengajaran seperti itu. Apakah mekanisme ini kita bisa tindak lanjuti melalui kegiatan OPR ini, atau memang kita hanya bisa melakukan research group dengan teman-teman internal di sini? Seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Royin, langsung jawab atau pertanyaan berikutnya Pak? Lanjutkan dulu 3 orang. Oh ya, silakan raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau belum ada mungkin bisa langsung dijawab Pak Royin mengingat waktu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Mas Prabowo sudah menanyakan. Jadi riset group ini penelitiannya tidak harus ke internasional. Itu skim yang berbeda gitu ya. Jadi riset group ini bisa di sini. Tapi kalau melibatkan kerjasama nasional nggak apa-apa. Jadi di dalamnya ada peneliti 1 orang dari mana, karena kemarin ada MOU. Tapi dalam skimnya memang tidak ada skim kerjasama nasional. Itu masuk ke dalam riset group saja. Kalau misalnya mau dilanjutkan, bagus juga, itu nggak apa-apa itu. Tapi anggarannya ya itu tadi, maksimal dianggarkan usulannya 30 tadi. Nanti berapa dapatnya kan dari penilaian reviewer. Nah itu bagus juga itu sebetulnya. Jadi tetap ada kolaborasi tapi nasional. Terus kemudian dipadu dengan riset group kan gitu ya. Tapi grupnya ini ada orang luar karena bidang ilmunya mungkin kan begitu ya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya di dalam kita sendiri juga ada riset group, kan kita sudah ada riset group ini sesuai SK Rektor. Nanti mungkin Mas Prabowo bisa lihat. Riset group di FAI itu ada berapa RG, itu nanti dicek supaya berdaya guna dulu Mas. Jadi kalau bisa yang sudah di SK-kan Rektor kemarin itu kalau bisa digunakan supaya besok kalau akreditasi tidak mendadak yang tahun 25 tapi 23 sudah ada, 24 besok ada, 25 ada lagi kan gitu ya. Jadi asesor itu kalau tanya ada riset group, ada. Kerjaannya apa? Begini-begini bisa cerita gitu. Jadi itu tidak salah, tapi kalau misalnya bisa memberdayakan yang kita dulu, kemudian dikuatkan dengan tim yang ada di sini, semua bersatu padu dalam riset group itu dengan yang sudah ada dalam SK Rektor. Tapi kalau yang selebihnya bisa mau seperti itu juga tidak apa-apa. Untuk yang internasional tadi itu kan tidak riset group, itu memang justru kerjasama dengan sana gitu ya. Jadi seperti bilateral lah gitu ya. Misalnya ini kita UM Metro dengan Universitas NTU Singapura misalnya gitu ya,
atau dengan mana Utrecht kan kalau ada, atau kalau ada Mas Bandowo misalnya di sini punya hubungan jejaring dengan sana, universitas sana bisa, atau yang di luar negeri ini ya bisa menjadi apa ya, perangsang, pemicu untuk membuka lahan yang mungkin ya masih belum ada selama ini kan gitu ya. Kalau diberdayakan, misalnya Bu Kartika dari Inggris ada misalnya universitas sana temennya misalnya. Kadang-kadang tadi Pak Yani, Pak Wiansa sudah nyampaikan, kalau langsung ke perguruan tingginya itu memang sulit nembusnya itu. Tapi kalau dengan mungkin kenal karena sama-sama kuliah di sana, kemudian punya perguruan tinggi juga, dia dosen juga, nah lama-lama mungkin bisa digagas. Itu yang internasional. Tapi ini kita lihat dulu. Siapa tahu nanti ini yang terpendam, istilahnya potensi terpendamnya banyak, jangan-jangan. Kita kan belum tahu ini. Yang banyak dari luar negeri banyak, kita udah potensi lah gitu. Siapa tahu nanti muncul sehingga kita bisa lanjutkan ke tahun-tahun berikutnya kan gitu. Tahun berikutnya kalau anggaran dari universitas lebih besar bisa diperbanyak lagi kan gitu ya. Ya itu. Jadi intinya untuk yang riset group kalau memang ada potensi yang di sini dikuatkan dulu Mas, dihidupkan istilahnya itu. Karena memang kan selama ini kan belum ada gitu. Jadi supaya nanti kelihatan di halaman pengesahan ketua riset grupnya itu juga ada tanda tangan kan gitu. Jadi legalisasinya ada, kontrol penjaminan mutunya istilahnya, supaya nggak dianggap ngakal-ngakal itu asesor kadang-kadang ini kan hanya dibuat saja gitu, tapi kita laksanakan. Itu ya Mas, terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Ahyani. Baik, terima kasih Mas Moderator. Jadi kalau di perguruan tinggi lain kan banyak pusat kajian gitu ya. Nah, riset group ini mengarahnya sebagai embrional ke sana. Gitu. Karena kalau hanya berkelompok sesama prodi itu penelitian yang biasa, penelitian yang OPR yang lain, juga itu kan kelompok, 1, 2, 3, 2 atau 3 orang kan. Iya, itu kan dari kelompok yang sama. Nah, ini kita inginnya ada tema-tema tertentu yang sudah ada itu. Misalnya kalau Mas Bowo ya agama dan sosial atau dakwah lingkungan, itu kan bisa nanti bukan hanya orang agama yang menggarap penelitian tentang kaitannya dengan mengefektifkan dakwah lingkungan gitu. Kan harus melibatkan orang biologi juga, orang fisika juga dan lain-lain gitu. Kemudian tadi ada pertanian gitu. Pertanian organik itu banyak yang bisa masuk, energi terbarukan, pembelajaran kegiatan berbasis ICT itu juga bisa masuk dari banyak teman-teman dari prodi lain gitu. Yang penting secara isi dia bisa mengcover itu. Yaitu sebenarnya tujuan akhirnya itu menghidupkan seperti tadi ada pusat kajian yang ditonjolkan pada kelompok-kelompok penelitian tadi gitu, dengan topik-topik itu tadi. Jadi berdekatannya sekali lagi kalau terlalu dekat keilmuannya itu tadi proposal OPR biasa. Riset group malah agak jauh gitu. Malah agak jauh, ada irisan tidak begitu banyak tapi dia multidisiplin. Itu Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahyani. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, silahkan. Karena ini sebentar lagi akan memasuki azan asar. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan. Kami persilakan Bapak Ibu. Ini ada sedikit tadi mengusulkan dari Pak Bowo ini terkait dengan subtema kedua adalah linguistik Islam dan filsafat Islam. Ini apa maksudnya? Jadi Pak Bowo silakan. Karena tidak ada pertanyaan lain, ini terakhir Pak. Silakan Pak Bowo. Oh, saya Pak menjelaskan Pak. Karena jangan nulis di message ini tadi. Oh ya, ini saya tadi baca dari yang di-share oleh Pak Dr. Satrio, bahwasanya saya masuk pada aspek linguistik Islam dan filsafat Islam. Bahwasanya riset saya itu kan tentang narasi keislaman generasi milenial ya, narasi keislaman generasi milenial. Untuk riset ini itu sebenarnya masuk pada tataran sosial keagamaan.
di mana hasil risetnya itu adalah mengklasifikasikan atau mengidentifikasi pola narasi keislaman yang sifatnya inklusif dan eksklusif seperti itu. Jadi itu ranahnya pada tataran sosial keagamaan. Garis besarnya itu pada kajian agama dan filsafat Islam seperti itu. Karena aspek kajian bahasa Arab dan lain sebagainya, suci Quran itu masuk pada kategori agama. Kalau linguistik Islam itu mungkin saya baru baca term ini seperti itu, sehingga nanti untuk mengidentifikasi kajian-kajian yang mengarah seperti itu bisa kita saling mendiskusikan satu dengan yang lain, mungkin seperti itu cuman bukan kritik atau masukan saja. Matur suwun. Baik, ini mengingat waktu Pak Ketua, sebelum kita tutup ya, baiknya Bapak Ibu mengaktifkan fotonya Bapak Ibu, picture-nya, karena untuk foto bersama ini Bapak Ibu. Izin, atau kepada Pak Rektor. Terakhir Pak Rektor, mohon Pak Rektor ini memberikan closing statement Pak Rektor, izin untuk memberikan semangat. Masih ada 3 menit lagi Pak Rektor, mohon untuk memberikan closing statement Bapak. Kami mohon kepada Pak Rektor untuk memberikan arahan atau closing statement. Udah mau pulang rupanya. Ya, sayonara gitu nggak apa-apa. Iya, iya. Monggo Pak Rektor. Sosialisasi panduan yang nggak terdengar. Suara kurang terdengar Bapak. benar ya. Masih belum terdengar Pak. Ya, itu apa? Saya kira apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Riset kita sudah sangat mendukung kegiatan aplikasi, ada risetnya, ada kerjasama internasional, dan belum itu ketika kerjasama nasional ya. Tapi saya kira juga bisa digandengkan aja dengan OPR yang ada juga. Bisa juga ya. Dan sampai Baik. Ya, dengar suaranya. Baik, diucapkan terima kasih Pak Rektor. Ada sedikit tadi tambahan kerjasama nasional Pak, internasional ada, nasional mungkin bisa dikolaborasi dengan OPR, mungkin itu yang riset grup bisa nasional. Riset grup juga bisa. Demikian Bapak Ibu rangkaian acara kita dari jam 1:30 tadi sampai jam pukul 15:05. Sebelum kita tutup, mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan picture-nya, kita foto bersama dengan hitungan 1, 2, 3. Ya, kita mau capture. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon untuk capture ya. Mohon dibuka untuk ini ya. 1, 2, 3. Oke. Cukup Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam sikap dan tingkah laku dan pembicaraan saya yang sulit atau yang salah. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Baiklah, marilah kita tutup acara kegiatan kita ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu untuk segera menuju masjid karena sebentar lagi akan masuk sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.